Timnas Indonesia akan balas dendam dengan Australia. Ini dia game kedua kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga Indonesia lawan Australia. Memang menyala game ini, geng. Tiket pertandingan ke Stadium Gelora Bung Karno sold out. Dengar rumours ada kemungkinan Aisho Speed turut akan hadir. Kali terakhir kedua-dua pasukan ini bertemu di Piala AFC Asia, Australia menang besar 4-0. Apabila Abang kaji balik permainan hari itu, defense timnas agak longgar dan buat banyak kesilapan, terutamanya baki 10 minit permainan. Kali ini dengan adanya barisan defense Justin Hubner, J. Izzez, Rizky Rido dan penjawang gol world class Martin Paes, susah untuk Australia mencetak gol. Lebih-lebih lagi, pemain ke-12 penyokong timnas dalam stadium akan memastikan pemain Garuda fokus dan juga buat pemain Australia takut. Pemain Australia Adrian O'Neil berkongsi mereka perlu membuat persiapan mental untuk berlaga dengan Indonesia kat GBK. Dari segi pembinaan serangan, kelebihan timnas kali ini mereka ada The Professor Tom Hay. Tambahan pula timnas ada Wak Haji, Witan dan juga Rafael Street ke depan. Ini bukan game yang mudah dan walaupun ranking FIFA Australia 24, ramalan abang timnas Indonesia akan unggul 1-0. Kalau kalian nak abang buat TikTok live tonton game ini bersama-sama, komen gaco kat sini. Gacor get sini. Salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon Oe Channel. Ya, prediksi dari abang kita ini yang merupakan orang Malaysia, katanya timnas Indonesia akan menang 1-0. Amin ya. Doa kita bersama semoga Indonesia bisa mengatasi perlawanan dari Australia. Tentu ini merupakan misi balas dendam ketika kemarin di Piala Asia kita dibantai 0-4 ya. Opini Mama terhadap penilaian Bung Tawel. Yang menjadi masalah menurut saya sekali lagi Bung Tawel, mohon maaf. Menurut saya dia nggak bisa melepas sisi objektif dan subjektif. Misalnya kayak contoh kayak Vietnam, dia memuji Vietnam gitu-gitu. Terus kemudian saya tinggal balikin. Nah, masalahnya Vietnam hancur ketika Park Hang Seo cabut. Betul. Kan kita mau kembali kayak Vietnam. Sintayong cabut terus kemudian ini fondasinya dibikin lagi dari nol. Jadi udah nggak objektif dong. Terus kemudian apa yang salah dari STO, pemilihan pemain bla bla bla. Oke lah, di satu sisi kita oke. Banyak pemain yang oke di Liga 1 tapi belum dapat kesempatan gitu. Harusnya kan ketika dia datang dia bina nih. Lah itu bukan tanggung jawab STO. Itu tanggung jawab klub. Balotelli konsep pencoret gitu loh. Karena nggak mau ngikut, yang bisa pegang dia cuma Prandelli sama Mancini. Sisa dari itu pelatih Itali udah gak sanggup. Apa Balotelli gak bisa. Sorry guys. Ya betul. Sementara ada beberapa pemain kayak Podolski misalnya jelek terlalu di klub. Sesekali doang di klub bagus. Tapi di Jerman selalu. Sisi kiri siapa yang mau geser Podolski? Itu. Skurle. Yang bisa. Ya dia doang. Podolski. Nah itu yang berlaku juga buat kayak Arhan. Tidak dapat menit bermain di Jepang. Korea. Terus kemudian beberapa pemain lagi yang dalam tanda kutip anak emasnya si Witan, Egy yang gagal di Eropa tapi masih tetap dipanggil. Siapa tahu mereka cocok dengan pakem yang mau dibikin dibandingkan Lili Pali yang bagus tapi tidak cocok dengan pakemnya STY. Mau ngapain? Masuk akal. Mamat bukan sebarang gansok. Tanggapan Coach Fahri soal naturalisasi. Menurut kalian gimana? Nasib masa depan sepak bola Indonesia itu digantungkan kepada pemain naturalisasi. Ya kan? Ini yang apa namanya? Yang menjadi pertanyaan buat kami ini yang memang merasa prihatin ketika seolah-olah satu-satunya jalan keluar untuk masa depan sepak bola kita itu adalah pemain naturalisasi. Nah, ini pernyataan Fahri Husaini langsung dibantah ya oleh Hernando Ari ya, teman-teman. Kita simak lagi nih. Selama gini Bang, aku selama demi kebaikan timnas, kalaupun insya Allah ya, kita kan ada cita-cita mau ke Piala Dunia kan. Amin. Semua kan terpajang itu. Mungkin salah satu pertama kali yang meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Namaku mungkin nggak apa-apa. Siapapun yang main kalau Indonesia masuk Piala Dunia, ngapain kita repot-repot anjir, aku bilang gitu. Benar. Dan aku ribut-ribut tentang, kita saling support Paes sama aku. Buktinya waktu aku melawan blunder lawan Irak, dia blunder juga di tim.
Iya, makanya kita saling supportnya gila kan kayak gitu, sama-sama blunder. Dia nyemangatin aku, biasanya dia blunder. Makanya aku ada ini kenapa ya, kayak sama chemistry nih udah dari jauh kita chemistry-nya sama. Itu kan. Makanya gak apa-apa dari situ. Aku emang orangnya pengen belajar kok. Pengen belajar jadi enggak oh ini orang baru, dia datang pas waktu kita lagi enaknya aja. Itu aku enggak memusuhi lah, enggak. Aku malah banget gimana cara ngadepin kayak gini, gimana cara ini, kok nih gimana, belajar terus. Iyalah bang, namanya Indonesia gini-gini aja. Carilah yang ada terbaru pelajaran baru lah. Menarik nih. Baik timnas Indonesia Justin Hubner secara belak-belakan menyebut skuad Garuda sebagai tim kuat dan tak takut kepada siapapun jelang menghadapi Australia. Ya, timnas Indonesia bakal bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Australia pada matchday kedua grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini. Duel yang amat ditunggu-tunggu itu bakal menjadi ujian bagi skuad Garuda mengingat Australia merupakan raksasa Asia yang kerap menjadi tim langganan masuk ke Piala Dunia. Kendati begitu, Justin Hubner mengakui jika dirinya bersama para pemain skuad Garuda tak takut berhadapan dengan Australia dan tim manapun. Justin Hubner yang terkenal sebagai pemain tengil dan mendapatkan julukan preman itu bahkan menyebut jika timnas Indonesia sudah menjelma menjadi tim yang kuat. Bek Wolverhampton Wanderers U21 itu mengatakan bahwa timnas Indonesia sudah melakukan persiapan sebaik mungkin dalam menatap laga kontra Australia. Menurutnya, timnas Indonesia akan berusaha keras untuk mengalahkan Australia demi kembali meraih poin dalam menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Saya pikir Australia adalah negara yang sangat kuat, tetapi begitu juga kami tidak takut terhadap siapapun. Kami akan berjuang di laga nanti. Persiapan kami bagus untuk pertandingan nanti. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mengalahkan Australia dan kita akan lihat bagaimana hasilnya, ujar Justin Hubner. Justin Hubner sendiri dipastikan akan diturunkan sejak menit awal dalam laga kontra Australia di SUGBK karena dia menghadiri sesi konferensi pers. Bek berusia 20 tahun itu bakal kembali bisa dimainkan usai menjalani masa hukuman karena akumulasi kartu kuning. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong mengakui laga melawan Australia akan berjalan sulit karena punya peringkat yang lebih bagus ketimbang tim nasional Indonesia. Meski begitu, Sintayong menegaskan para pemain skuad Garuda tidak pernah gentar. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini. Laga ini merupakan laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang laga itu, Sintayong mengakui timnas Indonesia tidak lebih diunggulkan, apalagi dari segi peringkat FIFA. Seperti yang diketahui, Australia saat ini duduk di peringkat 24 dunia, sedangkan Indonesia di 133 dunia. Faktor itu dirasa Sintayong akan membuat pertandingan berjalan sengit, tapi dia sama sekali tidak gentar dan yakin dengan anak asuhnya bakal tampil Spartan untuk bisa meraih poin. Pertandingan nanti memang tidak mudah bagi kami karena Australia punya ranking FIFA 20-an, sedangkan Indonesia 130-an. Jadi pastinya akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami, tetapi pemain kita tidak akan pernah menyerah. Pertandingan kandang ini akan menjadi pertandingan yang bagus melawan Australia nanti, ujar Sintayong. Timnas Indonesia sejatinya datang dengan modal bagus untuk menghadapi Australia. Tom Haye dan kolega sukses mencuri 1 poin dengan menahan imbang Arab Saudi di laga pertama. Sementara Australia datang dengan modal buruk karena kalah dari Bahrain. Tapi hasil itu bukan jaminan lantaran Socceroos punya kualitas apik. Terlebih mereka punya rekor pertemuan yang bagus atas timnas Indonesia. Di sisi lain, kekuatan fisik sempat menjadi momok timnas Indonesia di masa lalu. Namun, pelatih terkini tim Garuda Sintayong menegaskan hal itu tidak akan menjadi masalah. Bahkan Sintayong menyebut timnas Indonesia memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk menandingi bahkan mengalahkan Australia. Sintayong memang sempat dihadapkan pada masalah yang merepotkan. Beberapa pemain timnas Indonesia belum mendapatkan menit bermain di klub barunya. Bahkan pemain andalan seperti Tom Haye sampai saat ini belum menemukan klub baru setelah kontraknya di SC Heerenveen berakhir pada akhir musim lalu. Para pemain sudah bekerja keras dan mendapat hasil cukup baik. Jadi yang bisa saya simpulkan, secara fisik para pemain sudah makin baik. Demikian pula performa pertandingan. Karena banyak pemain yang tidak dimainkan di klub sebelumnya, jadi saat melawan Arab Saudi sangat sulit, jelas Sintayong.
Lebih lanjut, Sintayong pun meminta masyarakat percaya pada skuad timnas Indonesia saat ini. Ya teman-teman, kemarin ketika timnas Indonesia kalah dengan Australia di Piala Asia, itu ada 6 pemain yang tidak ikut ya. Jadi sekarang pasti berbeda. Saya yakin timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia dengan skor 3-1. Pak, itu di postingan timnas ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu gimana ya Pak? Oh iya, aduh, timnas kita keren nggak? Sepak bola kita keren nggak? Keren banget, top banget. Itu dari siapa? Karena Pak Jokowi. Ketika lagi gonjang-ganjing nih sepak bola kita, Pak Jokowi itu yang minta Pak Erick Thohir jadi ketum PSSI. Akhirnya Pak Erick jadi ketum PSSI. Kemudian Pak Jokowi juga support apa yang dimauin oleh Pak Erick, disupport total oleh Pak Jokowi. Stadion-stadion sekarang banyak yang standar FIFA dan dibangun kembali, diperbaiki kembali, direnovasi. Itu juga semua karena Pak Jokowi. Dan apalagi hubungan Pak Jokowi dengan Presiden FIFA, Hajiani, itu kelihatan berapa kali kesini. Bahkan bantuan bikin TC kita di IKN itu kan karena Pak Jokowi juga support dan Pak Giani juga support. Makanya kok jadi Pak Erick kerjanya enak gitu loh. Mau tahu yang terbaru lagi tuh kemarin ketika kasus Verdong, iya kan, betapa cepatnya lah itu ketika bukuan selesai tanda tangan langsung dikirim ke Pak Jokowi, nggak perlu lama. Ketika Pak Jokowi terima di meja ini, hitungan menit langsung tanda tangan. Makanya Verdong supaya bukan main. Nggak akan terjadi kalau bukan Pak Jokowi begitu cinta dan ingin bangun sepak bola kita. Makanya ada seperti postingannya. Kemudian bola emas tuh dipegang Pak Jokowi. Loh, Pak Prabowo, kan Pak Jokowi ini sebentar lagi masa jabatan beliau selesai, dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo, kita tahu Pak Prabowo juga cinta banget sama sepak bola. Dan kita pengen dong, sebagai orang bola nih, pengen keberlanjutan cintanya Pak Jokowi di sepak bola dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Supaya apa? Kita menuju Indonesia emas juga untuk sepak bola. Jadi wajar betul kita posting itu. Gak urusan politik, ini urusan sepak bola. Kalau tanpa dukungan Pak Jokowi, tanpa dukungan Pak Prabowo nantinya, nggak bisa, kita akan bisa terbang tinggi. Jadi kalau saya pribadi mengatakan apa? Aduh, Pak Jokowi terima kasih Pak, selama Bapak di Presiden, Bapak bangun sepak bola kita hebat banget dan menghadirkan Pak Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Dan nanti Pak Prabowo akan lanjutkan. Benar ya? Itulah untuk sepak bola kita. Harus diakui ya bahwa berkat Bapak Jokowi yang mengangkat langsung Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, ini tentunya memuluskan jalan bagi perkembangan sepak bola timnas Indonesia ya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa untuk nonton timnas Indonesia sebentar malam jam 8 waktu Indonesia bagian timur ya. Kami di NTT nontonnya jam 8.